Shalom saudara, saya terus berdoa bahwa setiap kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah kita. Dan kita bisa merasakan betapa Tuhan ada bersama kita di dalam hari-hari kita. Saudara, hari ini saya akan membagikan kembali tentang rema dalam kehidupan saya. Masih tentang iman saudara. Ada di kitab Roma 4 ayat yang ke-17 sampai ke-21. Saya bacakan buat saudara. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah saudara, kita bayangkan dalam posisi Abraham. Kita sudah sering mendengar cerita ini dan kita berkata, ya itu Abraham. Tapi waktu kita mencoba menempatkan dalam diri Abraham, dalam posisi Abraham, pada posisi yang sangat tidak mungkin, sewaktu secara manusia itu hal tidak mungkin, yaitu dia sudah tua. Dia mendapatkan suatu janji bahwa dia akan memiliki banyak anak, saudara. Padahal istrinya tidak bisa punya anak. Bahkan dikata referensinya berkata dia mandul, saudara. Dan dia sudah tua, tapi dibilang Abraham akan menjadi bapak dari banyak bangsa. Nah saudara, di dalam kondisi yang kemustahilan itu, Abraham bisa terus menjanjikan janji Tuhan. Dan kalau saudara baca ayat tadi saudara, kita akan terkagum. Bagaimana seorang Abraham itu bisa tetap percaya. Tadi dikatakan di awal, di ayat 18, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Jadi secara manusia ada satu level pengharapan. Secara manusia tidak ada dasar untuk berharap. Ini level 1 pengharapan. Kalau masih muda mungkin masih punya pengharapan untuk bisa punya anak. Tapi level 1-nya dia berkata tidak ada pengharapan. Tapi Abraham berharap juga. Artinya ada level 2 dari pengharapan. Di level 1-nya dia sudah tidak punya pengharapan, dia tahu. Tapi dia punya pengharapan di level berikutnya. Bahwa dia akan bisa menjadi bapa banyak bangsa. Bahwa dia akan punya anak. Bahwa Tuhan akan menggenapi apa yang dijanjikan. Saudara, kalau kita bayangkan dalam kondisi Abraham, hari demi hari dia tidak semakin muda saudara. Dia semakin tua. Demikian pula istrinya Sarah. Semakin lama semakin tua dan secara manusia semakin impossible hal yang dijanjikan itu terjadi dalam kehidupan Abraham. Tetapi toh Abraham tetap berharap juga. Bahkan ayat tadi berkata imannya tidak menjadi goyah. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia mengetahui keadaannya bahwa ia semakin lemah. Dia semakin tua. Tapi imannya tidak menjadi lemah. Bahkan dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Allah sudah janjikan. Abraham memiliki sebuah level kepercayaan yang berbeda dengan manusia yang lain, saudara. Sewaktu manusia yang lain melihat keadaannya dan berkata, ini impossible. Tapi dia mendengar janji Tuhan, mungkin pada sesaat timbul semangat dan berkata, oh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi waktu hari demi hari, waktu demi waktu itu berjalan dan semakin impossible keadaannya, maka imannya yang sedang diuji. Benar nggak ya? Yang saya dengar benar nggak ya? Janji itu benar nggak ya buat saya? Jangan-jangan halusinasi, jangan-jangan saya salah tangkap, jangan-jangan ini bukan buat saya. Dan segala macam itu mungkin ada di dalam benak orang-orang lain. Tapi tidak dalam diri Abraham. Abraham berkata dia sangat percaya bahwa Allah mampu melakukan apa yang sudah ia janjikan. Meskipun dia tahu keadaannya sudah lemah dan secara manusia sudah lebih impossible, lebih tidak mungkin lagi untuk bisa punya anak. Untuk janji itu bisa terwujud saudara. Nah saudara, ada yang menarik saudara. Kalau kita berkata kenapa Abraham itu bisa memiliki iman yang seperti ini. Saya percaya itu dipupuk bukan secara instan saudara. Saya percaya Abraham hari demi hari memiliki waktu untuk dia membaca kitab-kitab. Untuk mendengar tentang siapa itu Allah. Karena di ayat 17 dikatakan
Abraham percaya kepada Allah, saya baca ayat 17. Kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, kepada figur Allah ini Abraham beriman. Kepada Allah yang bisa menghidupkan orang mati. Kepada Allah yang bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Di situ Abraham memiliki iman kepada Allah itu. Abraham memiliki waktu untuk dia membaca tentang Allah. Dia memiliki waktu untuk dia membaca kitab-kitab, mendengarkan dari orang-orang mengenai figur Allah yang demikian, saudara. Sehingga imannya mulai bangkit. Saya percaya itu bukan suatu hal yang instan sewaktu Abraham memiliki iman seperti ini. Tapi itu dipupuk dan dibangun oleh pengenalan dia akan Allahnya. Nah, sewaktu itu saudara, dia tidak punya keraguan lagi. Kenapa? Karena dia tahu, jangankan cuma seorang anak. Untuk menjadikan dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada saja. Allah sanggup membangkitkan orang mati yang mustahil pun Allah sanggup. Iman seperti ini membawa Abraham kepada pengenalan yang benar akan Allahnya. Dan imannya tidak menjadi goyah. Meskipun waktu-waktu hari-hari menyatakan bahwa semakin lama semakin impossible. Tapi tidak bagi Abraham. Karena dia tahu bagi Tuhan tiada satupun yang impossible. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami berdoa saat ini, Tuhan, kami sudah mendengar cerita tentang Abraham. Mungkin bukan suatu hal yang mudah untuk kami bisa lakukan saat-saat ini. Tapi kami berdoa, ya Tuhan, ingatkan kami kembali akan setiap kebaikan yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Akan setiap pengajaran-pengajaran, akan setiap janji-janji yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh semakin mengenal Tuhan dengan benar. Supaya melalui pengenalan ini, ya Tuhan, ada satu iman yang bangkit. Ada satu kekuatan dalam kehidupan kami. Untuk kami terus menjalankan kehidupan kami. Dan untuk kami bisa terus mempertahankan iman kami. Kami percaya, ya Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Karunia-Mu selalu ada bagi kami setiap hari. Izinkan kami hari demi hari untuk melihat Tuhan dan menikmati keberadaan Tuhan sekitar kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga mengucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.